Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan mengikuti kajian tafsir. Semoga hadirnya kita di majelis ini mendapatkan keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan Surah An-Nisa. Kita baca Surah An-Nisa ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Suratun Nisa ayat yang pertama dan yang kedua sudah kita bahas, sampai ayat yang ketiga sudah kita bahas. Di mana ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ketakwaan itu maka kita akan memperkuat hubungan kita dengan Allah dan kita memperkuat hubungan dengan sesama manusia, silatul arham. Modalnya adalah iman dan ketakwaan. Ayat yang keduanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ya, agar kita senantiasa menjaga makanan dan minuman kita, harta kita, jangan sampai ya didapat dari cara yang tidak halal dengan wa'atul yatama amwalahum, mengambil hak dari anak yatim. Ya, mengambil hak dari harta anak yatim, atau wala tatabaddalul khabisa minat thayyib, ya, mengambil dari jalur yang tidak baik, yang tidak halal, prosesnya atau zatnya. Kemudian juga wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum,
harta kita juga hendaknya suci, bersih dari harta yang didapatkan dari yang tidak halal, dengan mengambil hak harta orang lain. Innahu huban kabira, itu adalah tindakan yang mungkar, yang menyimpang dan dosa besar. Nah, ayat yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang pentingnya, urgensi atau disyariatkannya menikah. Dan ini juga didasarkan pada iman dan ketakwaan. Nah, menikah itu yang dipilih adalah matoba, orang yang paling terbaik dari para wanita. Yang dipilih kalau dalam hadis dijelaskan, dasar utama menikah adalah agamanya, akhlaknya, perilakunya. Setelah itu baru yang lain-lainnya, baik mungkin dari sisi keturunan, harta, kecantikan, dan seterusnya. Nah, dalam ayat ketiga juga dijelaskan tentang disyariatkan menikah satu. Nah, hukum asalnya menikah itu satu pasangan. Tetapi boleh hukumnya menambah bagi laki-laki, menambah menikah lebih dari satu. Ini wajib atau bukan wajib? Ini khusus untuk laki-laki. Mubah, dibolehkan untuk menikah lagi. 1 ditambah 2 ditambah 3, 4. Maksimal 4. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dan ini sudah dijelaskan. Nah, dan tujuannya adalah agar tercipta as-sakinah, ketenangan jiwa. Dengan menikah, jiwa akan tenang, hati akan damai. Dan ketika menikah ini juga kita sudah mendapatkan separuh iman, separuh iman. Nah, dalam proses pernikahan itu seperti apa? Ayat yang keempat ini. Wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah. Nah, pada ayat yang keempat ini, dalam proses pernikahan maka berikanlah mas kawin, mahar. Siapa yang ngasih? Laki-lakinya. Diberikan kepada istri yang dinikahinya, karena ini menjadi rukun dalam akad. Itu adalah mahar. Adanya apa? Di antara rukunnya itu, rukun nikah, ada pengantin laki-laki, kemudian ada pengantin perempuan, terus ada wali, penting, kemudian ada saksi, kemudian ada ijab dan qabul. Dan di antara kewajiban dalam ijab dan qabul itu ada mahar. Nah, mahar ini apakah bersifat wajib? Wajib hukumnya. Nah, mahar ini apakah harga dari wanita? Bukan. Jadi mahar ini bukanlah transaksi jual beli harga dari seorang wanita yang dinikahi. Tapi mahar ini adalah bagian komitmen seorang. Jangan sampai dipahami ini harga dirinya.
Nah, nanti kalau maharnya seperangkat alat sholat, harga itu perempuan. Jadi bukan seperti itu. Mahar itu bukan harga seorang wanita yang seakan-akan apa? Barter atau transaksi jual beli, tidak. Mahar ini adalah sebuah kewajiban yang merupakan bagian dari komitmen. Maka nanti dalam ilmu fikih juga disebutkan mahar itu harus diberikan secara langsung tunai. Kalau seandainya dicicil, boleh tidak? Boleh. Tapi syaratnya kalau dicicil tak boleh berkumpul berhubungan sampai lunas. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, anak kandung bapak, dengan mas kawin 1 kilogram emas, dicicil. Nah, kalau dicicil boleh, tapi syaratnya dia sudah bisa bersama, tapi tidak boleh berhubungan sampai lunas. Itu repotnya. Makanya jangan terlalu besar. Maka Nabi mengatakan, ya, ringankanlah mahar. Nah, mahar ini hak mutlak milik, ya, istri. Ini harta istri. Ya. Nah, perempuan yang baik kata Nabi adalah yang menetapkan mahar yang paling ringan. Nah, ada di beberapa tempat, kalau di daerah Arab itu di antara maharnya itu berat, makanya sulit orang mau menikah. Ya, itu syarat maharnya itu rumah, isinya rumah, ya, mobil, lengkap semuanya, baru diterima. Nah, ini kan akhirnya banyak dari mereka, ya, sulit untuk menikah. Nah, di Indonesia, alhamdulillah, nah, di Indonesia ini luar biasa, maharnya murah meriah. Ya, kadang seperangkat alat sholat. Kemudian terkadang juga, ya, minimalnya uang 10.000, ya, udah jadi mahar itu. Akan lebih ini lagi menikah, ya, tak perlu banyak resepsi, datangin saja ke KUA, biasanya begitu. Nah, selesai. Nah, kembali pada nihlah, ini adalah, ya, ini adalah kewajiban laki-laki kepada perempuan. Fa in tibana lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Nah, kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambil pemberian itu, ya, dengan senang hati juga. Maknanya apa? Ini penting juga bagi para suami, bahwa mahar itu adalah harta istri. Tidak boleh suami mengambil dan menjualnya atau memakannya hasil dari penjualan itu. Karena ini harta, termasuk harta yang mengambil hak orang lain tanpa hak. Kecuali istrinya memberikan, merelakan. Boleh bang, cincin, kalung nih, nah, ini jual untuk kita bertahan hidup misalnya. Maka ini hukumnya boleh, tapi kalau tidak boleh dipaksa. Ini banyak orang biasanya mahar 1 kilo emas. Nah, pada setiap ini suami yang mengendalikan. Nah, ini tidak boleh. Nah, maka prinsipnya adalah sukarela.
diberikan oleh istri kepada suaminya. Dan ini bukan transaksi apa tadi? Jual beli. Nah, bukan harga dari seorang wanita. Walaupun ada sebagian orang atau sebagian masyarakat masih memahami bahwa yang mahar itu adalah harga dari seorang wanita. Nah. Baik, berikutnya yang kelima, ayat yang kelima. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum, jangan engkau serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Nah, ini berbicara tentang anak yatim. Ya, ini berbicara tentang anak yatim. Ya, yang memiliki harta yang banyak peninggalan dari orang tuanya yang meninggal. Kalau akalnya belum sempurna, artinya walaupun dia sudah balik misalnya, tapi belum sempurna berpikir secara jernih, ya, maka jangan diberikan total. Allati ja'alallahu lakum qiyama, ya. Kemudian apa? Ya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kita itu tidak boleh diberikan, ya, kepada mereka. Tahan dulu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Warzuquhum fiha, berikan mereka belanja. Waqsuhum, pakaian dari harta itu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Nah, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Nah, ini sangat penting juga, ya, dalam transaksi, ya, menahan, ya, mengembangkan harta anak yatim. Jangan sampai kita misalnya mengelola anak yatim atau mengelola keluarga kita yang yatim yang memiliki harta warisan, kemudian harta tersebut, ya, dikelola dengan tidak baik. Nah, maka berikan rezekinya, ya, kebutuhan primernya. Kalau bisa dikembangkan, nanti, ya, beliau sudah besar, maka dia hartanya semakin berkembang. Nah, ini sangat penting, dan selalu ucapkan perkataan yang baik. Ya, di banyak cerita-cerita di sebagian tempat itu biasanya kalau ada anak yatim, ya, dari keluarganya kemudian disia-siakan, ya kan, hartanya dirampas, kemudian anaknya ditelantarkan, ya, sampai kemudian, ya, tidak tahu mau kemana mereka mengadu nasibnya, ya, mengadukan nasibnya. Nah, ini terkait dengan bagaimana ajaran Islam ini sangat luar biasa. Ajaran Islam sangat luar biasa memperhatikan hak-hak, ya, hak-hak orang lain. Nah, begitu juga sebenarnya ketika kita analogikan dengan istri kita, pasangan kita, maka hendaknya ada kewajiban dari seorang suami untuk menafkahi rezekinya, menafkahi istrinya, ya, menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Dan istri juga jangan banyak menuntut, ya, yang sulit untuk direalisasikan oleh suaminya. Karena kalau tuntutannya banyak, maka bisa jadi pusing suaminya. Kalau misalnya tidak pusing, lebih parah lagi, melakukan penyimpangan-penyimpangan atau melakukan suatu yang melanggar syariat.
Nah, maka ini juga biasanya karena tuntutan-tuntutan. Nah, maka sesuaikan. Nah, kewajiban suami memberikan apa? Ya, nafkah zahiran wa batinan. Secara zahir itu apa? Tempat tinggal, pakaian, makanan, pendidikan, ya, pengayoman dan seterusnya. Nah, begitu juga nafkah batin. Ya, nafkah batin ini ya bukan nafkah berbagi cinta dan kasih sayang. Ya bukan hanya itu, tetapi adalah nafkah ya hubungan suami dan istri. Nah, kalau belum bisa atau karena suatu dan yang lain hal, karena penyakit dan seterusnya, maka berobat. Ini sangat penting juga. Nah, ayat yang ke-6, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Nikah ini bahasa Arab, nah, yang diadopsi pada bahasa Indonesia. Maka uji artinya apa? Dilihat anak yatim ini kira-kira ya dia sudah ya balik atau belum. Nah, kalau sudah balik apakah sudah mulai dewasa atau belum, kan gitu ya. Nah, maka anak yatim ini boleh dinikahi, boleh juga dibantu dan disantuni. Nah, fa in anastum minhum rusdan, kalau sudah dewasa, dia bisa berpikir, dia sudah bisa mengelola hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, berikan hartanya. Dia mau menikah, dinikahkan. Ini luar biasa gitu ya. Ini sangat luar biasa. Wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru. Dan janganlah kalian mengambil, memakannya israfan, berlebih-lebihan. Ya, wa bidaran ayyakbaru. Nah, ini menarik juga ya. Jangan ya anak yatim itu kemudian ya ambil hartanya ya, kemudian ya berlebih-lebihan. Maka di sini fadfa'u ilaihim amwalahum, berikan, jangan dimakan berlebih-lebihan. Nah, sampai kemudian apa? Ya mereka besar, mulai dewasa. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Nah, barang siapa di antara ya, orang yang memelihara anak yatim itu mampu, maka hendaknya ia menahan diri dari memakan harta anak yatim. Jadi kalau mampu ya tak usah diambil. Sampai detail digambarkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Banyak orang yang melakukannya. Wa man kana faqiran, kalau orang yang mengelola anak yatim ini, yang merawat anak yatim ini faqiran, kurang mampu, falyakul bil ma'ruf, maka dia hendaknya mengambil dengan cara yang baik, ya sesuatu yang patut, ya cukuplah untuk ya bertahan hidup. Nah, ini falyakul bil ma'ruf. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum. Nah, apabila engkau menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka.
Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai ya saksi atau pengawas dari setiap apa yang kita kerjakan. Nah, dari beberapa ayat-ayat ini ya dapat kita ambil beberapa hikmah dan pelajarannya. Yang pertama ya ini terkait dengan nikah. Nah, nikah ini sangat-sangat penting ya untuk kita murojaah ya memperdalam ya semangat kita untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka doa orang yang menikah itu apa? Doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Nah, ayo para jamaah kita hafalkan bersama-sama. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya, itu saja, hanya bolak-balik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mari kita baca sama-sama lagi. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sekali lagi. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa yang diajarkan langsung oleh Nabi. Apa makna dari doa itu? Nah, terkadang apa? Kita ketika ada yang apa melaksanakan walimatul urus, akad nikah atau resepsi pernikahan, doanya hanya selamat ya, selamat aja. Nah, jadi ada doa yang diajarkan oleh Nabi, barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan laka kepadamu wahai laki-laki, wa baraka alaika, dan semoga Allah memberikan keberkahan atasmu. Apa bedanya kalimat pertama dengan kalimat kedua? Kalau laka itu artinya adalah sesuatu yang ya yang disenangi. Semoga Allah memberikan keberkahan atasmu atas sesuatu dalam rumah tangga yang disenangi, yang tidak ada masalah, ya berjalan baik. Semoga di situ ada keberkahan. Alaika ini adalah sesuatu yang mungkin ada keburukan-keburukan. Ya, dalam rumah tangga tetap pasti mungkin ada apa bumbu-bumbu kan gitu ya, bumbu-bumbu apa? Rumah tangga. Ada mungkin pertengkaran, ada mungkin apa? Percekcokan, ada masalah. Maka tetap doanya semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Apa berkah itu? Ini kan semoga berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi dalam pernikahan sebenarnya ada keberkahan. Artinya orang memang ya bergabung nih, menikah nih antara suami dan istri. Maka di situ ada nilai-nilai lebih, nilai plus, ada value-nya. Dalam pernikahan itu ada kebaikan lain yang bisa dilakukan ya ketika seorang itu ya dua orang ini melakukan pernikahan. Itu keberkahan. Ibaratnya keberkahan mudahnya supaya kita lebih
mendalam. Misalnya begini, berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Yang A ini berkah, yang B ini tidak berkah. Bagaimana prosesnya? Yang A ini makan satu piring, kenyang tidak? Kenyang. Nah, dengan dia makan kenyang itu ada nilai lebih dari, ya, ada ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Setelah makan dia bersemangat untuk beribadah, bersemangat melakukan kebaikan. Ya, ada dari makan ini ada kebaikan yang lain yang bertambah pada diri. Yang B ini makan satu piring, kenyang tidak? Kenyang, sama-sama kenyang. Tetapi ternyata dia setelah makan tidak melakukan kebaikan apapun. Ibadah malas, ya, tak mau melakukan kebaikan, tak mau ibadah, padahal sama-sama makan. Berarti apa? Yang A ini makanannya berkah, yang B ini makanannya tidak berkah. Kenapa? Tidak menghadirkan kebaikan lainnya. Maka ketika ilmu yang berkah, begitu juga ilmu yang berkah. Ilmu yang berkah artinya seorang mungkin sama-sama punya ilmunya, sama-sama paham, tapi ada pengamalan. Maka ilmunya berkah, diamalkan. Ada kebaikan yang dia dapatkan dari ilmu yang dia pahami. Ada juga orang yang berilmu yang kedua, ya, dengan ilmunya tak ada pengamalan, maka ilmunya tidak berkah. Begitu juga nanti dalam hubungan rumah tangga, suami istri hubungan itu apa? Berkah. Apa keberkahannya? Ada nilai-nilai kebaikan lain yang lebih banyak lagi yang bisa dilakukan. Sedangkan ada juga pasangan suami istri yang kemudian tidak ada keberkahan, tak ada nilai kebaikan di dalamnya. Maka barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan. Semoga Allah berikan keberkahan. Karena dengan apa? Suami istri, ya, memandang suami, memandang istri, ya, memberikan apa? Ya, saling bertukar cerita, saling berbagi apa? Berbagi kehangatan. Ini juga adalah bagian dari apa? Pahala, kebaikan. Ya, suami pulang, ya, dia tidak tenang, maka ditenangkan oleh istrinya. Itu kebaikan. Bahkan dalam hadis disebutkan apa? Fi kulli bid'i ahadikum shadaqah. Setiap apa? Kemaluan kalian itu ada sedekahnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana nih? Kok bisa orang berhubungan suami istri itu kok bisa dapat pahala gitu?" Itu disebut dengan sedekah. Nabi kemudian menjawab, bagaimana jika disalurkan pada sesuatu yang haram, apakah berdosa? Dosa. Begitu juga kalau disalurkan pada sesuatu yang halal, maka dia berpahala. Itu Pak ya. Jadi pentingnya kita membangun hubungan, ya, suami dan istri ini. Maka di situ ada keberkahan. Itu baru satu hal yang kecil. Di situ ada doa juga. Ada doa di dalamnya. Kemudian ada yang paling utama, kebaikan-kebaikan itu adalah ketika suami dan istri memiliki keturunan, maka membina, mendidik anak keturunannya, itu sangat luar biasa. Kebaikan lain tuh yang sangat luar biasa. Ya, semua
aktivitas kita di rumah tangga itu adalah kebaikan. Ya, sang istri menyiapkan segala sesuatunya, menyiapkan pakaian suami, menyiapkan makanan anak, berkhidmat pada suami juga berkhidmat pada keluarga. Itu sangat luar biasa kebaikan, dan itu tidak didapatkan pahalanya kecuali bagi orang yang menikah. Karena itu adalah ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan. Misalnya hak suami, hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri, kewajiban anak, kewajiban orang tua, hak anak, hak orang tua, itu semuanya ada dalam rumah tangga yang tidak ada pada orang yang belum menikah. Maka ini bab pernikahan dalam surah An-Nisa ini banyak nanti membicarakan tentang ini. Barakallahu laka wa baraka alaika. Bagaimana dengan alaika? Tetap harus ada keberkahannya. Maka doanya apa? Ketika ada yang baru menikah, nanti masuk kamar, selain barakallahu laka itu orang lain yang doakan kita tuh. Kalau yang ini suami mendoakan istrinya. Ya Allah, berikan keberkahan pada istriku ini, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan pasangan. Bisa jadi sifat ada sebelumnya membawa sifat kurang baik. Jadi kita minta Allah perlindungan dari pasangan kita, sehingga ada keberkahan. Nah, maka kalau ini diantara ini adalah kalau ada yang misalnya satu panas, maka satu mesti dingin. Yang satu dingin, satu jangan dingin semuanya, atau panas semuanya, hancur lebur kalau udah panas semuanya. Perang dunia ketiga. Nah, maka inilah pentingnya. Pentingnya kesamaan. Memang sebelumnya pasti karakter berbeda-beda. Anak-anak muda saja ketika menikah biasanya pasti bahagia. Belum tentu juga. Nah, orang yang terbaik itu adalah orang yang bisa menjaga rumah tangganya utuh. Di antara iblis, setan itu selalu iblis itu mengumpulkan setiap saat para prajuritnya, setan-setan itu. Kamu sudah apa? Saya sudah menggoda orang supaya tak sholat ke masjid. Bagus. Kamu apa? Saya sudah menggelincirkan orang melakukan maksiat. Bagus. Terus gitu. Jadi di absen satu-satu. Nah, ada satu lagi. Kamu apa? Kata setan, saya sudah memisahkan suami dan istri. Oh, ini adalah prestasi yang tertinggi. Diberikan mahkota oleh iblis kepada setan ini. Jadi semua maksiat-maksiat kemungkaran yang ada, yang tertinggi prestasinya itu adalah setan yang bisa memisahkan suami dan istri. Nah, ini tanpa hak. Tapi dalam bab at-tholaq pernikahan ini juga ada syarat-syaratnya. Boleh seseorang suami dan istri melakukan perceraian, tapi nanti akan dibahas. Kalau suami yang menceraikan istrinya itu namanya tolak. Kalau istri yang meminta cerai pada suaminya namanya khulu. Dan nanti ada sebab-sebabnya. Kapan dibolehkan, kapan diharamkan. Tapi prinsipnya abghadul halali indallahi at-thalaq. Abghadul halal,
perkara-perkara halal yang paling dibenci oleh Allah itu adalah at-thalaq, perceraian. Walaupun hukumnya halal, yang dibenci adalah ya at-thalaq. Nah, jangan sampai ada setan yang berprestasi di situ. Maka ya disinilah letak bagaimana ya seorang muslimah ya yang berkeluarga ini benar-benar bisa ya berada ya dalam kebaikan. Maka wa jama'a bainakuma fi khair, semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Pokoknya baik saja. Ya. Sesuai dengan ekspektasi pasangannya, alhamdulillah, kan bersyukur ya. Ya. Tak sesuai dengan ekspektasinya, bersabar. Ini kan selalu baik berarti. Kuncinya dua saja. Bersyukur dan bersabar. Melihat istri melihat suaminya tak sesuai dengan ekspektasi dulu ya kan. Nah, maka bersabar. Suami ketika melihat istrinya tak sesuai ekspektasi juga, dia bersabar. Sesuai ekspektasi, bersyukur alhamdulillah. Kan gitu ya. Pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu banyak bersabar atau banyak bersyukur? Bersyukur ya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Nah, ini mudah-mudahan ya banyak bersyukurnya. Ya, walaupun sama-sama baik kan gitu kan. Sabar baik, syukur pun baik juga. Nah, insya Allah dengan begitu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum. Tapi suaminya tak mau, malah istrinya melanjutkan supaya dia menikah lagi, kemudian kita istilah, tapi suaminya tak mau ngasih. Ya, ini memang berarti berat nih masalahnya. Ya, suami istri, suami tidak memberikan nafkah, kemudian KDRT melakukan kekerasan pada istri, ya kan, dua itu masalahnya ya. Kemudian sang istri mengajukan dua, satu istrinya suaminya agar menikah lagi, kan bagus juga itu ya, nikah lagi. Kemudian yang kedua, kalau ndak dicerai, kan gitu kan. Nah, kira-kira menurut bapak-bapak ini mana apa yang harus dilakukan ini senior-senior kita ini? Ya. Nah, dalam hal ini memang jika terjadi permasalahan, nah di dalam ayat Quran juga disebutkan, kalau terjadi permasalahan rumah tangga seperti ini, maka fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, agar konsultasi dengan para keluarga. Nah, sang istri agar komunikasi dengan keluarga ayah bundanya, keluarga besarnya, yang laki-laki sama komunikasi dengan keluarga besar. Nah, dari keluarga dengan keluarga inilah keluarga besarnya nanti yang bertemu kemudian berusaha untuk menyelesaikan. Itu yang pertama, karena ini udah tidak ketemu nih suami dan istri, maka harus melalui keluarga. Nah, harapannya masing-masing keluarga ini bisa memberikan solusi-solusi bagi keluarga ini, nanti akan menasehati laki-lakinya, suaminya
sedangkan keluarga perempuan menasihati ya istrinya ini agar apa? Kembali ke niat awal. Karena bisa jadi apa? Ini kan belum detail juga. Bisa jadi belum adanya kesepahaman atau ada sekat-sekat atau tersumbatnya ya komunikasi. Bisa jadi ada faktor-faktor lain. Di antaranya misalnya ada komunikasi yang tidak ya tidak lancar. Yang satu, kenapa dia tidak memberikan nafkah? Apa penyebabnya? Kan itu harus diperjelas. Kenapa dia tidak mau? Apakah memang benci dia? Apakah memang ingin menelantarkan? Atau karena ada sesuatu? Apa alasan? Ini kan harus digali. Begitu juga sang istri. Nah, perlu apa? Diperjelas juga nantinya. Kenapa dia? Ya. Atau perbuatan apa yang dilakukan sehingga suami marah atau suami KDRT. Nah, itu apakah memang murni KDRT itu atau tidak memberikan nafkah itu dari sifat karakternya atau ada faktor lain. Nah, disinilah nanti letaknya bagaimana mengkomunikasikan antar keluarga. Kalau sudah jelas ini bentuknya yang permasalahannya, maka nah misalnya oh ini karena salah komunikasi, karena salah informasi, kemudian ada sumbatan-sumbatan, maka islah kan gitu kan ya, memperbaiki. Itu yang paling utama sebenarnya, yang paling utama diberikan seperti itu. Nah tapi jika itu memang betul karakternya memang seperti itu, nah misalnya ya karakter laki-laki seperti itu, nah maka nanti itu dibolehkan melakukan huluknya kemana? Ke KUA. Nah nanti KUA yang akan ya memediasi. Pertama pasti kalau rumah tangga dimediasi, setelah itu memang tak ada titik temunya, maka di situ bisa saja nanti KUA yang memutuskan. Nanti di persidangan dia menikah ditalak atau tidak. Itu ya. Memang ini agak pelik dan itu bisa jadi harus benar-benar dimaksimalkan. Ya, diselesaikan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, masih ada? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua parameter penyerahan akta, yaitu balakal nikah sampai usia nikah dan anas pintu persidangan. Mengetahui adanya kecerdasan dan kemandirian. Tanyaan Pak Ustaz, mengapa dalam fatwa dipisahkan antara kematangan biologis dan kematangan intelektual proses? Yang kedua Pak Ustaz, sangat misalnya ini contoh ya Pak Ustaz ya. Saya ingin nikah ya kan. Tentunya minta izin pada istri kan, tapi istri hanya mengucapkan salah kamu lah, katanya kau mampu ya. Apa itu dan memberikan titik lampu hijau? Semua pikirannya mendapatkan buat yang buat di pikirannya. Oh ya. Ya, jadi dalam hal ini kenapa ada kematangan tadi ya? Jadi kematangan biologis dan ya kematangan intelektual ini sangat penting juga. Jadi pertama dari sisi balik ini juga penting, biasanya menunjukkan tingkat akal seseorang ya. Nah, tapi balik saja, dewasa saja itu tidak cukup. Ya, ada banyak orang kadang sudah umur 50, 60 itu belum dewasa. Ada kan? Di luar sana. Ya, banyak. Nah, tapi harus dibarengi dengan
Kematangan apa? Pemahaman. Dia secara dia sudah umur dewasa, paham mengelola ini halal haram ini, paham bagaimana mengembangkan, kan gitu ya. Nah, sama seperti kita, orang, tidak semua orang yang dewasa itu bisa berbisnis, ya kan? Karena itu dibutuhkan apa? Ada ilmu, ya kan? Harus ada ilmu yang dipelajarinya lagi. Nah, maka harapannya ketika mengelola ini tidak hanya matang biologis dewasa, tapi juga ada ilmu yang dipelajarinya. Yang kedua, nah kalau apa bilang mungkin ya kepada istri mau nikah lagi, terserah kaulah. Nah, ini tergantung mimiknya seperti apa. Oh, terserah kaulah, berarti tidak diizinkan, berarti panas dia. Iya. Wajib izin. Iya. Wajib izin. Iya. Berani lah. Ya. Kalau yang pegawai negeri itu ada syaratnya. Syaratnya itu bukan lisan tapi tulisan. Nah, ada ya, saya atas nama mau sebutkan ini istri dari bapak ini ya, mengizinkan, menyatakan, tahu bapak, menyatakan bahwa ya suami saya ya, apa Pak? Diperbolehkan untuk menikah lagi, tanda tangan. Nah, itu Pak, sudah jelas tuh. Insya Allah tidak kena proses hukum. Itu kalau pegawai negeri. Kalau swasta tidak perlu ada surat itu sebenarnya. Ya sebenarnya, ya, ya. Paling itu yang repotnya, diam-diam nanti bahayanya ya perang dunia. Nah itu ya, sakinahnya tidak terwujud. Karena nanti bisa aja melakukan banyak kebohongan. Bang, malam-malam mau kemana bang? Nggak, mau ngopi saja. Ngopi di mana? Udah bohong sekali. Ngopi di mana? Sana. Nah, Punggur misalnya, ya kan? Ya. Kemudian dengan siapa? Nah, cari kebohongan yang berikutnya. Oh, dengan teman. Siapa namanya? Nah, jadi itu. Jadi bisa jadi lama-lama bisa ya banyak berbohong tiap hari, kita berbohong pada istri kita. Nah, ini. Maka ya kalau bisa memang mau menikah lagi ya bagus-bagus sehingga sakinahnya dapat. Nah, wallahu alam bisa. Hah? Oh iya, berusaha. Itu tergantung masing-masing lah itu. Iya. Alhamdulillah, insyaallah cukup sampai di sini dan kita doakan ya, ada dari jamaah kita Pak Muhammad Hidayat yang akan berangkat haji ya. Siapa lagi? Pak Amin ya. Pak Mimin. Oh, Imin udah berangkat ya, jamaah kita juga ya. Masya Allah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan haji yang mabrur, insya Allah, dan Allah berikan kelancaran dalam perjalanan menuju ibadah haji, bisa melaksanakan manasik haji dengan baik-baiknya dan sebenar-benarnya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menerima setiap amal-amal hajinya. Ada haji niyah wa ala kulli niyatin shalih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.